Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati para guru besar dan juga para intelektual, para doktor di forum doktor ya Muslim untuk bangsa ya. Nah, tadi kan Prof. Sotiki sudah menjelaskan dan juga Abdul Khair Ramadan dari sisi hukum sudah menjelaskan, sebenarnya sudah terjawab ya host tadi ya bahwa bahwa RUU HIP ini haluan ideologi Pancasila ini tadi Prof. Sotiki sudah menjelaskan dari Orde Lama ya, dia lebih ke arah sosial komunis liberal ya, kemudian dimanfaatkan, kemudian di Orde Baru dia menjadi alat ya, alat untuk kemudian ketika orang tidak berpandangan, berpahaman ya seperti yang dipahami oleh penguasa waktu itu, rezim waktu itu, maka dia dianggap tidak Pancasilais. Ya, di era reformasi ya kemudian diletakkan pada ideologi tadi kan disebutkan, kemudian dia dimasuki oleh terang-terang beliau menyebutkan sebagai ideologi yang kemudian lebih mengarah lagi kepada arah berbau komunis. Nah, begitu juga dengan Bapak Dr. Abdul Khair Ramadan yang menjelaskan bahwa dari sisi agama tadi, nah saya mengulang sedikit bahwa ketika agama diletakkan di bawah dari kelima sila itu, dia berarti sudah lepas. Di pemahaman hukum kita, ketika tadi disebutkan bahwa Pancasila ini sebagai ground norm, ya, ground slah, sebagai sumber hukum dan segala macam, dia keluar, ya, atau diturunkan, ya, dia menjadi sebuah undang-undang, maka dia sudah lepas dari konstitusi. Nah, dari pemaparan itu, kalau kita lihat dua hal dalam hal RUU HIP ini, kalau saya lihat, yang pertama agama tidak diletakkan pada sesuatu yang mendasar, dengan digantikan dengan spiritual, bahkan dalam RUU HIP, pasal 7 ayat 2, ada upaya memeras, ya, memeras menjadi trisila, bahkan ekasila. Ya, yang disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Saya ingat tadi yang dikutip oleh Dr. Abdul Khair Ramadan bahwa Snokhogronje dengan teori resepsinya ini pada zaman Belanda ini meletakkan budaya ini sebagai di atas segalanya. Yang kemudian dibantah oleh Hazairin, Prof. Hazairin yang mengatakan ini adalah teori iblis sebenarnya. Nah, kalau ini masuk, berarti nilai ini masuk dalam RUU HIP. Nah, ini yang disebutkan. Berarti sangat memungkinkan membuka peluang, ya, berpotensi, ya, new komunis baru lahir lagi ini dalam bentuk yang lain. Kalau Orde Lama dengan liberal, sosialis komunis liberalnya, reformasi, kemudian letakkan kepada ideologi, maka berbahaya ini. Nah, itu yang pertama dulu saya jawab. Jadi ini memang memungkinkan. Makanya kan tadi disebutkan, ini bisa masuk sosialis, bisa masuk kapitalis. Karena dia adalah sebuah filosofi, karena pertarungan tiga ideologi di dunia, lahirlah Pancasila. Nah, ini dijelaskan oleh, saya tidak ulang lagi penjelasan itu, tapi ini sangat memungkinkan. Sangat berpotensi itu kemudian dimanfaatkan, dijadikan alat politik, menegaskan, tidak ada. Alatnya pun sekarang ini luar biasa. Ya, luar biasa, orang disebut Anda bertentangan dengan Pancasila, Anda tidak Pancasilais, kan seperti itu. Ya, jadi ini sangat memungkinkan, ya, saudara host kalian, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua kan tidak dicantumkan. Kalau saya sebenarnya mencantumkan TAP MPRS nomor 25 ataupun tidak, sebenarnya ini memang tidak perlu RUU ini. Ya, dari sisi hukum RUU ini tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu dibikin sebenarnya. Karena dia mendegradasi, ya, dia menurunkan, ya, menurunkan Pancasila menjadi tataran konkret di bawah. Padahal dia di atas kan itu dari sisi hukum ini. Nah, oleh karena itu ini memang tidak diperlukan. Tidak hanya ditolak, memang tidak perlu ini undang-undang ini memang tidak diperlukan seperti itu, ya.
Nah, ini yang saya jawab dari pertanyaan host tadi, bahwa dari sisi komunis ini memungkinkan nilai ini masuk, sangat memungkinkan. Pancasila bisa kemudian dibajak seperti itu. Ya, seperti hanya masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, ya, dan saat ini. Nah, kemudian karena yang lain sudah menjelaskan tentang mengenai Pancasila, kedudukannya dan segala macam dari sejarah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa bagaimana orang-orang yang kemudian menyatakan diri sebagai Pancasilais, ya, tetapi dengan kebijakan-kebijakan yang ada, saya hanya menjelaskan bukti-bukti bahwa sesungguhnya Pancasila jadi alat, ya, alat saja. Yang kemudian ternyata mereka juga tidak menjalankan yang seperti yang dijelaskan oleh Prof. Suteki tadi. Ya. Nah, saya akan buktikan, mengurai bukti-bukti tentang mereka yang menyatakan Pancasilais, tapi apa sebenarnya yang mereka terapkan. Nah, saya menyatakan mereka justru menerapkan bukan dari Pancasila. Ada penelitian seorang doktor di program doktor S3 ilmu hukum. Dia meneliti bahwa pasca reformasi, undang-undang itu justru kemudian bermuatan kapitalis liberalis. Ya, kapitalisme dan liberalisme, nilai ini yang masuk. Nah, beberapa contoh, karena ini saya membuktikan untuk rezim ini saja. Ya, yang pertama misalkan, kalau kita lihat di tengah wabah COVID-19, yang harusnya ya penyelenggara negara fokus untuk kemudian bagaimana menghilangkan, melenyapkan, atau istilah kita menghadapi COVID-19. Tapi kemudian penyelenggara negara terutama, tapi kan untuk membuat undang-undang ini kerjasama antara pemerintah dan DPR. Iya. Ya, tidak bisa kemudian disebutkan disalahkan DPR saja, tidak. Atau legislatif saja, tidak. Eksekutif juga sama, karena yang membuat undang-undang harus persetujuan dengan kedua belah pihak ini, dua lembaga ini. Nah, yang pertama kita lihat RUU atau rancangan undang-undang Omnibus Law, ya, yang cipta kerja. Arahnya kemana ini? Nah, ini saya sebutkan bahwa ternyata mereka yang menyatakan mereka adalah Pancasilais, kalian tidak, digebukin dan segala macam. Mereka justru kemudian menciptakan undang-undang yang pro, ya, yang pro dan mengokohkan kapitalisme itu sendiri, para kapitalis. Ya, kita lihat saja bagaimana kemudian undang-undang Omnibus Law ini atau Omni ini kan satu gerbong, saturan undang-undang menerobos berbagai macam peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan investor, kepentingan para kapitalis. Nah, kita lihat saja, ada sekitar 1.239 pasal yang kemudian menyampingkan ya sekitar 79 undang-undang yang ditabrak ini. Ya. Kemudian juga di dalam satu gerbong ini ada 11 klaster. Ini hanya klaster cipta kerja saja, itu menerobos undang-undang pemerintahan daerah, otonomi daerah, nanti kemudian kembali kepada sistem sentralistik, melanggar kemudian undang-undang tata ruang, melanggar kemudian undang-undang lingkungan hidup, dan lain-lain. Hanya untuk demi kepentingan para kapitalis. Yang kedua, undang-undang pertanahan. Ya, undang-undang pertanahan HGO diberikan selama 90 tahun. HGO, hak pakai, hak guna bangunan. Ini untuk kepentingan siapa? Kapitalis. Dan ini pernah di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan ini melanggar konstitusi dan dibatalkan ketentuan pasal itu. Ini yang kedua. Di era Pancasila. Ya, mereka yang menyatakan mereka Pancasilais. Justru mereka sendiri kemudian menabrak, ya, atau istilahnya mengkhianati, ya, ideologi dasar negara yang mereka sebut sebagai ideologi. Padahal ini hanya filosofi negara, kan itu. Yang ketiga, Undang-Undang Minerba yang baru saja kemudian disahkan. Ya kan? Undang-Undang Minerba ini syarat kepentingan para kapitalis juga. Kalau kita lihat, coba Anda lihat di dalam Undang-Undang Minerba itu elit korporasi, ya, ini
mereka kemudian diuntungkan. Karena semua izin pemerintah daerah kemudian tidak diberikan, dikembalikan kepada pemerintah pusat. Ya. Selain itu juga keselamatan para elit korporasi ketika mereka memperoleh izin, ketentuan pidana dihapus dalam undang-undang Minerba yang baru. Ya. Kepentingan rakyat ketika mereka protes, mereka bisa dipidana. Ini yang kemudian tidak kemudian berpihak kepada rakyat, tidak berpihak pada lingkungan hidup, hanya berpihak pada korporasi atau para kapitalis. Nah, jadi sangat mungkin bahkan sekarang kenyataannya kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan menuju pada liberalis gitu ya. Betul. Ya. Nah, kemudian kebijakan yang baru sekali ini yang mengenai penanganan COVID-19. Pemerintah mengeluarkan Perpu yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 mengenai ya penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya kebijakan mengenai kebijakan keuangan negara ya dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus COVID-19. Ada 3 ayat, satu pasal 27, ada 3 ayat. Ayat yang pertama yang menyatakan penyelenggaraan keuangan dalam masalah COVID ini. Ya, bukan merupakan kerugian keuangan negara. Ini menutup. Mereka ingin menutup. Mereka yang menyatakan Pancasilais, mereka ingin mengamankan diri. Ya, menutup supaya jangan kemudian ini dikaitkan atau kemudian kelak di kemudian hari dikaitkan dengan korupsi. Dipertanyakan. Ya, ini kita pertanyakan, kenapa ini? Atau misalkan mereka menyebut, ini kan untuk mereka yang beritikat baik. Asas hukum itu sebenarnya semua orang yang beritikat baik, tidak masalah. Tapi tidak perlu dicantumkan hal seperti ini. Karena ini nanti akan menutup salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Ya, kalau kemudian penanganan COVID ini bukan kerugiannya merupakan kerugian keuangan negara, bagaimana bisa masuk untuk menangani kasus korupsi? Padahal yang ya apa istilah kita itu bahan-bahan atau istilah kita obat-obat ini kan perlu kerjasama dengan para pengusaha mendatangkan barangnya, obat dan segala macam. Kalau terjadi penyimpangan bahkan potensi penyimpangan pasti ya istilah kita dugaannya akan terjadi seperti itu. Ya, bisa nah ayat 2 ya ayat yang 2 mereka yang kemudian pejabat dalam hal penanganan itu baik BI, OJK, LPS berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Ada imunitas di sana. Ini yang saya sebut tadi. Ini SDM ini selamatkan diri masing-masing ini. Iya, yang ketiga di ayat 3 pasal 7 ya 27. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini yang jadi undang-undang bukan merupakan objek gugatan. Jadi tidak bisa disentuh hukum ini. Padahal ketika sebuah proyek itu sangat potensial terjadi tindak pidana korupsi. Bukti lain adalah ya berpihaknya kepada kapitalis. Kita ingat ketika kasus korupsi ya ketika KPK kemudian bukan kemudian disebutkan dicoba untuk dilumpuhkan, memang dilumpuhkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Seluruh elemen masyarakat menolak. Tapi apa yang terjadi? Disahkan secara diam-diam. Apakah itu penguatan terhadap KPK? Penyelenggara negara termasuk anggota legislatif menyatakan ini penguatan. Buktinya setelah 6 bulan disahkan. Ada satu kasus yang menimpa ya seseorang yang kemudian melibatkan kelompok partai besar, ini tidak bisa diungkap. Gara-gara di perubahan harus izin dengan Dewan Pengawas. Pada korupsi ini erat kaitan dengan kemudian perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Artinya kebijakan undang-undang ini selalu berpihak kepada kalangan kapitalis. Oke, terima kasih Pak Dr. Mispansa. Nah, terakhir ini. Nah, terakhir ya. Yang terbaru ini, kebijakan ini semakin memberatkan rakyat. Ingat ya, ketika peraturan presiden Perpres ya, tahun kemarin kemudian digugat di Mahkamah Agung. Ya.
Kemudian Mahkamah Agung membatalkan tentang kenaikan iuran BPJS. Apa yang terjadi? Setelah dinyatakan ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 untuk kenaikan iuran BPJS. Padahal ini kan sudah dibatalkan ini. Dibatalkan, Di. Nah, ini yang disebutkan tadi. Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika kemudian BPJS di tengah COVID-19 ini dinaikkan iurannya. Termasuk juga kerjasama tentang tenaga kerja asing. Terakhir adalah tabungan perumahan rakyat di tengah COVID yang melanda kita juga. Masyarakat sudah ekonominya lemah dan segala macam. Nah, ini yang membuktikan bahwa siapa pertanyaan kita yang Pancasilais atau tidak tadi. Begitu kira-kira ya yang saya sampaikan. Jadi memang rancangan undang-undang HIP ini tidak perlu ada ya, dan harus wajib kita tolak seperti itu.